Selamat pagi, Shalom, salam kudus untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dimanapun berada. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kebersamaan kita dalam pertemuan ibadah online yang kita lakukan secara live streaming pada pagi hari ini di minggu keempat tanggal 24 November 2024. Tentu kami akan sangat menghargai dan terus menyambut dengan mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita bersama mengikuti pemberitaan kasih karunia Tuhan saat ini yang akan memenuhi harapan kita bersama-sama. Harapan kita bersama-sama untuk mengenal, yaitu mengenali dengan baik sifat-sifat yang khas tentang bagaimana kita dapat melayani Tuhan untuk terus menyatakan kesatuan hati kita sebagai bukti berkat besar bagi masa depan kehidupan kita bersama. Karena itu kembali kita tundukkan hati kita bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman. Untuk itu, saudara-saudaraku, mari kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak kudus-Mu dimanapun berada boleh berkesempatan untuk mengambil bagian dalam melakukan ibadah online secara live streaming. Biarlah Tuhan ibadah kami ini Tuhan memperkenankan agar menjadi berkat untuk kami anak-anak kudus-Mu, dan kami pun anak-anak kudus-Mu boleh menaikkan puji-pujian dan syukur kami kepadamu, menjadi ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini hanya untuk menjadi kemuliaan bagi Bapa di dalam surga. Kami yakin dan percaya atas pimpinan Tuhan dengan Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan kepada setiap orang percaya, mendorong dan semangat terus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat dan pengertian agar hamba-Mu menyampaikan firman kebenaran-Mu tidak bersalah di hadapan-Mu. Dan juga para pendengar yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka, menerangi hati dan pikiran mereka,
menguatkan selalu agar mereka boleh mendapatkan berkat rohani untuk mereka yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan penjelasan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana kita harus melayani dengan hati nurani yang murni. Melayani Tuhan dengan hati yang murni adalah dilandaskan pada fakta pengorbanan kasih Kristus Yesus yang dengan sempurna telah ditunjukkan melalui persembahan tubuhnya sebagai korban yang harum bagi Allah. Maka dengan ketulusan hati Kristus Yesus sebagai bukti yang nyata bahwa Ia mengasihi semua orang dan menghendaki supaya diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Jemaat Korintus adalah jemaat kudusnya Tuhan. Secara posisi mereka sudah menjadi anak-anak Tuhan. Mereka sudah pasti diselamatkan sekali untuk selamanya. Dan semua itu Tuhan karuniakan secara cuma-cuma dan bukan karena usaha dan pekerjaan mereka. Sama halnya dengan kita semua saat ini, kita pun menerima jaminan kepastian keselamatan kekal dalam Yesus Kristus. Bukanlah berdasarkan usaha dan perbuatan-perbuatan yang kita perjuangkan. Yang kita perjuangkan sendiri-sendiri. Tetapi semata-mata hanya oleh belas kasihan Tuhan kepada kita. Sebuah pemberian yang sangat berharga dari Tuhan. Yang bukan merupakan hasil perbuatan-perbuatan kita. Di dalam kemurnian kasih dan pengorbanan Yesus yang tanpa pamrih inilah kita dipersatukan Kristus Yesus dengan kuasa kematian dan kebangkitannya, sehingga kesatuan hati kita melayani Tuhan dan melayani sesama, kita menjadi mempunyai dasar yang kuat dalam kesehatian yang dibentuk oleh Roh Kudus untuk diselamatkan. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, kita sendiri sebagai manusia tidak akan pernah mampu menciptakan kesatuan hati di dalam Tuhan. Melainkan kita menerimanya sebagai anugerah yang dari Tuhan, yaitu semata-mata hasil dari pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Kita hanya berusaha menghormati apa yang dilakukan Kristus dengan sikap selalu percaya kepada setiap kebenaran firman yang dibagi dengan tepat. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 15, sesuai Alkitab King James Version, di sana telah jelas dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa kebenaran firman yang dibagi dengan tepat. Nah, kali ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dengan tentang tema melayani untuk kesatuan hati. Sekali lagi, melayani untuk kesatuan hati. Bapak Ibu saudara-saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali membuka Alkitab kita masing-masing. Kita buka dari kitab 1 Korintus 1 ayat 12 sampai dengan ayat ke-18. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saudara-saudaraku mengikutinya dalam firman Tuhan dan melihat dari Alkitab kita masing-masing. Satu Korintus 1 ayat 12 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, begitu banyak berkat Tuhan yang dapat kita peroleh dari bagian firman-Nya yang baru saja kita baca ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Namun kali ini kita akan fokuskan lagi untuk melihat lebih dulu kepada hal yang sangat mendasar tentang tujuan pelayanan yang sangat agung yang ditujukan oleh Rasul Paulus baik kepada jemaat Korintus maupun kepada kita saat ini. Bahwa Rasul Paulus telah mendengar dan harus menghadapi kenyataan perpecahan itu benar-benar telah terjadi di jemaat Korintus, di mana hal semacam itu sebenarnya tidak perlu terjadi karena sangat merugikan semua jemaat tubuh Kristus. Namun penting bisa kita lihat dalam cerita melalui
pembacaan firman Tuhan bahwa alasan perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus ini adalah lebih disebabkan oleh keinginan daging yang sama sekali tidak membangun kerohanian mereka. Sebab jemaat kudusnya Tuhan sebenarnya mereka tidak perlu mengidolakan manusia satu sama lain. Sebagaimana dapat kita baca di ayat 12 dikatakan, yaitu 1 Korintus 1 ayat 12 sampai dengan 13. Mereka jatuh kepada sikap meninggikan manusia, membanggakan pemimpin-pemimpin mereka lebih daripada Tuhan Yesus sendiri. Tentu saja Paulus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu kepada jemaat Tuhan. Karena jelas sekali hal yang dilakukan oleh jemaat Korintus ini sangat bertentangan dengan apa yang Paulus tegaskan di ayat yang ke-10. Yang dikatakan dalam firman Tuhan ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehat sepikir. Tentu saja Paulus tidak pernah mengajarkan hal yang demikian, bahwa akan melakukan hal-hal perpecahan dalam jemaat Tuhan. Tetapi dikatakan yaitu supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Ini firman Tuhan dengan sangat tegas untuk mengingatkan jemaat-jemaat kudusnya Tuhan, supaya dimanapun anak-anak kudusnya Tuhan, jemaat Tuhan, supaya seia dan sekata, jangan ada terjadi perpecahan di antara jemaat Tuhan. Paulus menasihati jemaat adalah bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak mengatakan demi nama saya atau demi nama kelompok atau demi atas nama organisasi saya dan lain sebagainya. Tetapi ia katakan demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena Tuhan Yesuslah yang telah mati berkorban untuk menggantikan kita menerima hukuman dosa dan maut. Yesus sendirilah yang rela menyerahkan nyawanya demi harga tebusan yang mahal, dan segala dosa kita lunas dibayar. Dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 20 jelas dikatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Oleh karena itu, muliakanlah Tuhan Yesus Kristus dengan tubuhmu. Jadi kita melihat perbedaan-perbedaan yang tidak penting itu muncul dalam jemaat kudusnya Tuhan. Adalah karena di antara mereka ada yang tidak sejalan dengan nasihat Rasul Paulus, yaitu supaya setiap jemaat Tuhan memikirkan dorongan, motivasi hati yang ingin melayani kepentingan pekerjaan Tuhan dan bukan kepentingan diri sendiri. Apa yang dipikirkan oleh Rasul Paulus adalah sama dengan yang dipikirkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hal yang berbeda terjadi dengan jemaat Korintus. Mereka tidak memikirkan hal yang sama dengan yang dipikirkan Tuhan. Mereka hanya memikirkan kebanggaan diri mereka sendiri. Dan hal itu mereka lakukan kepada saudaranya sendiri. Dan itulah penyebab utama mengapa terjadi perpecahan dalam satu persekutuan. Bahkan tidak terkecuali dalam jemaat kudusnya Tuhan seperti dialami sendiri oleh jemaat Korintus. Mari kita coba renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara dengan sejenak tentang kesatuan sifat dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebagai satu kesatuan dalam persekutuan kealahan, tidak pernah terjadi perpecahan dalam setiap pekerjaannya, melainkan selalu selaras, harmonis, satu tujuan dan selalu berhasil mengerjakan dan menyelesaikan dalam semua hal yang Allah rencanakan dan lakukan. Inilah dasar pemikiran yang paling kuat dan sangat akurat untuk meyakini bahwa cara kita menilai orang lain haruslah berdasarkan standar hati, standar atau ukuran yang Tuhan buat, bukan menurut ukuran penilaian pemikiran kita masing-masing yang sangat terbatas dan tidak bisa diandalkan. Apa yang telah Allah lakukan bagi masa kehidupan kita yang sangat berarti. Itulah yang menjadi landasan kita setiap kali kita memikirkan pelayanan kita kepada Tuhan dan orang lain. Bahwa di dalam Kristus Yesus kita semua orang percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan atau pegangan kita atas segala sesuatu yang Allah sediakan bagi masa depan kita. Maka kekhawatiran pun tidak lagi menjadi penentu dalam sikap kita melayani, melainkan mempersekutukan
yaitu kita dengan dirinya sebagai anggota-anggota tubuhnya yang mulia untuk menikmati segala berkatnya untuk selamat. Sukacita dan damai sejahtera yang menjadi bagian kita, yang menjadi keyakinan penuh bagi setiap orang-orang kudusnya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang sangat tegas mengingatkan, menasihati orang-orang kudusnya, di mana bahwa Rasul Paulus seperti di jemaat Korintus, dia menyampaikan firman Tuhan yang demikian supaya dapat melakukan kehendak Tuhan yang menjadi berkat rohani bagi jemaat-jemaat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, yang menjadi kesimpulan daripada firman Tuhan kita pada siang hari ini, yaitu mari kita lihat dalam firman Tuhan. Satu Korintus 15 ayat ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah yang menjadi kesimpulan dalam firman Tuhan buat kita hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Kita berdoa. Terpujilah namamu selalu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan dalam kesempatan ini bahwa kami boleh mendengar firman kebenaran, firman kebenaran-Mu yang sangat luar biasa, mengingatkan kami Bapa agar kami anak-anak kudus-Mu bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan tidak goyah, dan kami selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, sebab kami tahu bahwa jerih payah kami tidak sia-sia. Itulah yang Tuhan ingatkan kepada kami anak-anak-Mu, agar kami anak-anak-Mu ini boleh semakin hari semakin semangat, semakin giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, karena berkat surgawi Tuhan sediakan bagi kami
Tuhan limpahkan kepada kami di dalam kehidupan kami, anak-anak. Bapa di dalam surga, kami telah mengikuti firman kebenaran-Mu dari awal hingga sampai berakhir. Biarlah firman ini boleh kami renungkan dalam kehidupan kami masing-masing. Boleh kami terapkan firman kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Agar kami semakin hari semakin dewasa rohani, sehingga kami semakin kuat apapun yang terjadi di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Tuhan yang selalu menuntun kami, Tuhan yang selalu memimpin, dan Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberi kesehatan selalu. Tuhan memberikan semangat selalu. Agar hidup ini boleh dipakai untuk melayani Tuhan. Dan juga untuk melayani sesama yang lain. Itulah Tuhan permohonan kami. Kalau ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka minum Tuhan, agar dengan lewat itu boleh mereka mendapatkan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang selalu kami andalkan dalam hidup ini. Kami hanya berkeyakinan kepada kuasa Kristus yang bekerja dalam setiap orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami dan segala pergumulan setiap orang percaya dimanapun berada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Ibadah kita online secara live streaming pada siang hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.